Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada bagian akhir-akhir dari surah Al-Isra pada halaman 292 ayat 97 sampai 104 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فسل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang dapat dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama pada ayat 97 fahuwa, ini haknya boleh disukun menjadi fahwa. Kemudian al-muhtad boleh ditambah ya menjadi al-muhtadi. Kemudian pada ayat akhir ayat ini ya, khabat zidnahum, ini tak ketemu dengan zain, boleh idgham khabaz zidnahum. Kemudian pada ayat yang ke 101 ya, fas'al, ini boleh diringkas menjadi fasal, ini namanya bacaan naql. Kemudian ilja'a, ini zal ketemu dengan jim bisa idgham, ijja'ahum, lam ketemu lam bisa idgham, faqallahu. Demikian juga ayat 102 qala qad, ini karena lam ketemu dengan lam. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Al-Isra ayat 97, wa may yahdillah, dan barang siapa yang Allah memberikan hidayah, fahuwal muhtadi, maka dialah yang mendapatkan hidayah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan,
falan tajid lahu, maka engkau tidak akan mendapati untuk mereka aulia, penolong-penolong, yaitu penolong yang memberikan hidayah kepada mereka, min dunihi, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhum, dan kami akan kumpulkan mereka yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, umyan, dalam keadaan buta, wa bukman, dan bisu, wa summan, dan tuli. Ma'wahum, tempat tinggal mereka adalah jahannam, neraka jahannam. Kullama, setiap kali khabat, padam atau redup, zidnahum, kami akan tambahkan kepada mereka sa'iran, nyalaan, yaitu nyalaan api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah. Maka Allah mengatakan di sini, wa may yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, dia mendapat hidayah. Artinya kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, sampai mati tidak akan mendapatkan hidayah. Meskipun dia hatinya sudah tahu ini benar, tapi nggak dapat hidayah, nggak akan mau menerima hidayah tersebut. Dalilnya adalah bahwasanya Abu Talib yang merupakan paman Nabi SAW dan membela dakwah Nabi mati-matian, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah dengan sangat gamblang pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini surat Al-Qasas ayat 56. Demikian juga Allah mengatakan pada surat An-Naml ayat 81, wa ma anta bihadil umyi, tidak mungkin kamu wahai Nabi bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang buta, yaitu orang-orang kafir, an dalalatihim, dari kesesatan mereka. Nah, maka hidayah di tangan Allah. Karena itu kita disuruh minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, setiap hari 17 kali minta hidayah. Nah, orang-orang kafir yang nggak paham mengatakan orang muslim ini belum dapat hidayah, buktinya minta hidayah terus. Maka kita jawab, kita minta hidayah ihdinas siratal mustaqim, itu maksudnya dua, minta tambahan hidayah dan minta diistiqamahkan dalam hidayah. Mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini Allah katakan, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan engkau dapatkan bagi mereka wali-wali, pengurus, penolong-penolong yang dapat memberikan hidayah. Buktinya adalah Abu Talib tadi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian orang-orang yang tidak dapat hidayah diancam oleh Allah, nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat pada wajah-wajah mereka. Maksudnya diseret oleh para malaikat sehingga wajahnya ini berada di bawah, kakinya dipegang atau diseret oleh para malaikat, sehingga wajahnya ini menjadi seperti kaki. Kalau kita berjalan dengan kaki, maka mereka berjalan dengan wajah mereka. Ayat seperti ini kita temukan dalam ayat-ayat yang lain. Allah katakan pada surat Al-Furqan ayat 34, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam, orang-orang yang dikumpulkan atas wajah-wajah mereka menuju jahannam. Juga surat Al-Qamar ayat 48, yauma yushabuna finnar, maka mereka diseret di dalam neraka, ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka, yaitu diseret oleh malaikat, kakinya dipegangi para malaikat, diseret, akhirnya wajahnya berada di bawah. Maka na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka diperlakukan seperti ini oleh Allah? Kenapa diseret seperti itu? Wajahnya ditaruh di bawah. Nah, ini jawabannya adalah al-jaza' min jinsil amal. Allah memberikan balasan sesuai tingkahnya. Tingkah mereka di dunia juga seperti itu. Allah sebutkan pada surat yang lain, surat Al-Mulk ayat 22. Afaman yamshi mukibban, apakah orang yang berjalan terbalik ala wajhihi, pada wajahnya, ahda, lebih mendapatkan hidayah, amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, atau orang yang berjalan dengan lurus di atas jalan yang lurus, berjalan dengan tegak di atas jalan yang lurus.
Orang yang berjalan dengan wajah terbalik, yaitu wajahnya di bawah, kakinya di atas. Ini ungkapan maksudnya adalah perumpamaan orang-orang kafir. Orang kafir ngikuti kekafiran, tidak mau ngikuti iman, tidak mau ngikuti petunjuk, tapi melakukan kebatilan, itu seperti orang berjalan dengan kepalanya. Berjalannya terbalik. Nah, maka orang-orang kafir hidupnya terbalik. Mestinya mengikuti kebenaran, tapi malah mengikuti kebatilan. Nah, itulah perumpamaan orang kafir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mulk. Nah, sebagaimana mereka terbalik di dunia, maka dibalik oleh Allah di akhirat. Maka al-jazaa'u min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan amalannya. Amalannya terbalik, maka balasannya pun juga wajahnya akan dibalik. Kemudian pada ayat ini Allah katakan mereka itu di akhirat akan menjadi umyan, buta. Nah, mereka dibikin buta oleh Allah, enggak terima mereka. Sebagaimana disebutkan pada surat Thaha ayat 125. Qala, Allah mengatakan, Rabbi, wahai pemeliharaku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal saya dulu di dunia melihat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, di dunia kamu membuta, melupakan, meninggalkan ayat-ayat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka sekarang ini pun kami juga akan meninggalkan engkau. Nah, maka ini perkataan orang-orang kafir menunjukkan bahwa dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikumpulkan dalam keadaan buta padahal di dunia tidak buta. Nah, dibikin buta oleh Allah karena mereka membuta hatinya ketika di dunia, diberi balasan yang setimpal. Kemudian di sini disebutkan bukman, mereka bisu. Bisu berarti nggak bisa bicara. Tapi dalam ayat yang lain kita temukan orang-orang kafir bicara di akhirat. Contohnya ini tadi. Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai pemeliharaku, kenapa engkau kumpulkan saya dalam keadaan buta? Ini kan ngomong, Pak. Jadi yang benar yang mana nih? Mereka bisa bicara atau mereka itu bukman, bisu. Nah, para ulama menjawab bahwasanya fase akhirat itu bertingkat-tingkat. Allah mengatakan pada surat Al-Mu'minun ayat 108, setelah orang-orang kafir mengatakan Rabbana akhrijna minha, wahai pemelihara kami, keluarkan kami dari neraka. Kalau kami kembali kafir, kami berarti zalim. Maka Allah jawab, ikhsa'u fiha, silahkan rendah di dalam neraka, wala tukallimun, jangan ngajak bicara saya lagi. Nah, begitu Allah sudah mengatakan begini, mereka jadi bisu, nggak bisa bicara. Awalnya bisa bicara, kemudian tidak bisa bicara. Jadi ada fase-fase di akhirat. Maka kata-kata bukman, mereka bisu, ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa mereka bisa bicara, karena ada beberapa fase. Kemudian Allah katakan di sini, setiap kali apinya padam atau redup akan ditambah oleh Allah nyalaan. Berarti neraka itu nggak ada berhentinya, terus menerus membakar. Ini untuk apinya. Untuk orangnya pun juga sama. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus gantikan mereka dengan kulit yang baru setiap kulitnya rusak. Surat An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya sudah matang karena terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain. Tujuannya apa? Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan siksa neraka. Karena kulit ini kalau sudah terbakar itu mati rasa, Pak. Sehingga sudah tidak terasa sakit. Nah, maka oleh Allah kemudian dikatakan kami ganti yang lain, kulit yang baru, supaya terasa sakit lagi, sehingga siksaan neraka tidak ada hentinya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah katakan pada ayat 98, dzalika, itu adalah jazaohum, balasan mereka, bi annahum, dengan sebab mereka kafaru, telah kafir, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Wa qalu, dan mereka mengatakan, a idza kunna idhaman, apakah ketika kami sudah menjadi tulang-tulang, yaitu mati dalam kubur, warufatan, dan remuk, tulangnya sudah remuk, a inna, apakah sesungguhnya kami lamab'utsuna, sungguh akan dibangkitkan, khalqan jadida, menjadi ciptaan yang baru. Ini menunjukkan bahwa
mereka dimasukkan ke dalam neraka itu sebabnya karena kafir. Kafirnya itu bagaimana? Kafirnya itu tidak percaya akhirat. Mereka mengatakan aidza kunna idhaman. Manusia sudah mati, sudah jadi tulang, masa bisa dibangkitkan lagi? Jadi nggak percaya ada kebangkitan setelah kematian. Nggak percaya ada akhirat. Mereka percayanya adanya dunia saja. Inilah rukun iman yang paling berat bagi orang-orang kafir. Disuruh iman kepada hari kiamat, paling susah bagi mereka. Kalau disuruh iman kepada malaikat, mata mereka sudah melihat malaikat pada perang Badar. Allah turunkan para malaikat. Orang-orang kafir yang berperang melihat ada makhluk-makhluk yang berbaju putih-putih, membawa senjata-senjata yang tidak seperti biasanya dibawa senjatanya itu. Kemudian mereka ketika bertemu dengan makhluk putih itu langsung kalah, terjungkal. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sudah pernah melihat malaikat-malaikat Allah dalam perang Badar itu. Tapi kalau disuruh percaya kepada hari kebangkitan, mereka merasa belum ada contohnya. Orang mati hidup lagi, mereka merasa belum ada contohnya. Maka mereka merasa keberatan untuk mengimani rukun yang ini. Nah, untuk kita umat Islam tidak perlu contoh melihat kekuasaan Allah yang sangat hebat, sudah percaya seperti ini. Tetapi Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita bagaimana cara Allah membangkitkan manusia setelah remuk tulang-tulangnya itu. Rasul katakan kullu bani adam ya'kuluhu turab, setiap manusia dimakan oleh bumi illa ajbad dzanab, kecuali tulang ekornya. Dari tulang ekor itu dulu diciptakan, dari tulang ekor itu akan dirakit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah mengembalikan manusia setelah mereka dimatikan dan diremukkan di dalam tanah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. 99. Awalam yarau, apakah mereka belum melihat? Maksudnya mengetahui annallaha, bahwasanya Allah alladzi khalaqas samawat, yang telah menciptakan langit-langit yang 7, wal arda, dan bumi, itu qadirun, mampu, ala ayyakhluqa, untuk menciptakan mithlahum, semisal mereka, wa ja'ala lahum, dan Allah telah menjadikan untuk mereka ajalan, ajal, waktu, la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Fa'aba, maka engganlah adz-dzalimun, orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir, illa kufura, kecuali kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Allah adalah kalau mereka tidak percaya Allah bisa membangkitkan mereka setelah kematian. Apakah mereka tidak mengerti bahwasanya Allah itu sudah menciptakan langit-langit dan bumi? Kalau Allah bisa menciptakan langit-langit dan bumi, berarti mampu juga untuk menciptakan semisal mereka, manusia tersebut. Ini Allah katakan seperti ini karena orang-orang kafir zaman dulu percaya bahwa Allah bisa menciptakan langit bumi. Makanya ada ungkapan ulama mengatakan orang kafir sekarang itu lebih jelek daripada orang kafir dulu. Orang kafir dulu masih percaya Allah ciptakan langit bumi. Tapi orang kafir sekarang tidak percaya apapun juga, tidak percaya adanya Tuhan. Sebagian orang kafir, maksud saya, yang tidak punya agama. Nah, maka orang kafir dulu masih percaya adanya Tuhan yang menciptakan langit bumi. Maka Allah berkata seperti ini, Allah itu sudah khalaqas samawati wal arda. Adapun yang dimaksud ajal, waktu, ini ditafsiri oleh para ulama, yaitu ajalul adab, waktu turunnya siksa untuk mereka. Maka maksudnya kiamat. Allah sudah menetapkan kiamat. Kiamat sudah ada waktunya. Kapan waktunya? Allah yang mengetahui. Kita tidak mengetahui. Tetapi yang jelas la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Tapi orang-orang kafir tetap enggan kecuali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan bahwa zalim di sini maksudnya kafir. Nah, sebagaimana kaidah yang sudah sering saya sampaikan, banyak sekali kata-kata zalim dalam Al-Quran artinya adalah kafir. Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Itu dalilnya bahwa zalim maksudnya adalah kafir.
ayat 100. Qul, katakanlah, lau antum, kalaulah kalian itu, tamlikuna, menguasai, khazaina, gudang-gudang, rahmati Rabbi, rahmat pemeliharaku, idzan, kalau begitu, la amsaktum, sungguh kalian akan menahan dari infak, khasyata, karena khawatir, al-infaqi, akan habis, yaitu habis hartanya. Wa kana, dan adalah al-insanu, manusia itu, qatura, bakhil atau pelit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara kepada orang-orang kafir. Allah katakan, wahai orang-orang kafir, kalau kalian itu menguasai gudang-gudang rizkinya Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan menahannya, tidak akan kalian berikan kepada orang lain karena khawatir akan habis rizki tersebut. Kenapa? Karena memang watak asal manusia itu adalah bakhil atau pelit. Ini perkataan Nabi kepada orang-orang kafir, ya. Maka untuk kita umat Islam harus bersifat yang sebaliknya. Apa sebaliknya? Jangan amsaktum, jangan menahan, tidak mau infak sama sekali. Apalagi infak yang wajib, zakat, sudah sampai nisab harus dikeluarkan, tidak mengeluarkan berarti amsaktum. Demikian juga yang sunnah. Kita diberitahu oleh Nabi SAW bahwasanya setiap hari ada malakani yang zilani, ada dua malaikat yang turun dari langit ke bumi. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada yang infak ganti. Wa yaqulul akhar, yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kepada yang menahan akan kehancuran dalam hartanya. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, maka orang beriman mengetahui seperti ini, tidak mungkin dia kemudian menahan dari memberikan sesuatu yang wajib dia berikan kepada orang lain. Kata-kata infak di sini artinya habis. Biasanya infak artinya sedekah atau infak, ya. Tapi yang dimaksud di sini al-infak habis, khasyatal infak, khawatir habis. Ini keyakinan orang kafir. Kalau kita infak terus habis. Keyakinan orang beriman tidak. Infak akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in", apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifu, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin, Allah itu sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, wahai Bilal, anfik, infakkanlah, wala takhsha, jangan takut, min dil arsy, dari Allah yang punya singgasana, iqlalan, bahwasanya hartamu akan disedikitkan, akan menjadi sedikit gara-gara infak tersebut." Seolah-olah Nabi mengatakan infak tidak menyebabkan hartanya berkurang, tetapi akan bertambah. Mari kita hitung, ya. Kita punya uang 10.000, kita infakkan 1.000, tinggal berapa? 9.000, berkurang. Berarti teorinya orang-orang kafir betul dong, khasyatil infak, khawatir habis. Tapi teori ini ternyata salah. Karena ketika kita menginfakkan, Allah kasih ganti. Gantinya tidak harus berupa duit seperti yang kita keluarkan. Keluar 1.000, gantinya 1.000 juga, atau 10.000, tidak. Allah bisa memberi ganti berupa berkah. Sehingga uang 9.000 yang tersisa itu karena berkah, maka lebih bermanfaat daripada 10.000 yang tidak berkah. 10.000 tidak berkah, akhirnya manfaatnya cuma 1. Tapi 9.000 yang berkah, manfaatnya bisa 10. Nah, itulah maksudnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah maksudnya sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Allah katakan di sini, wa kanal insanu qatura, watak asal manusia itu bakhil, pelit. Kenapa pelit? Nah, jawabannya disebutkan oleh Allah pada surat yang lain.
Pada surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu, dan sesungguhnya manusia, lihubbil khair, karena mencintai harta, la syadid, maka sungguh dia menjadi pelit. Jadi pelitnya manusia untuk melepaskan harta, kenapa? Karena mencintai harta tadi. Berarti cara supaya tidak pelit gimana? Lepas cinta kepada harta, tidak akan pelit. Tapi kalau masih mencintai harta, maka akan pasti pelit untuk melepasnya. Kemudian ayat 101, Allah katakan, walaqad, dan sungguh-sungguh, ataina, kami telah memberikan Musa, kepada Nabi Musa, tis'a ayatin, 9 tanda-tanda, maksudnya 9 mukjizat, bayyinatin, yang jelas-jelas. Fasal, maka tanyalah Bani Israel kepada Bani Israel, ija'ahum, ketika Nabi Musa datang kepada mereka. Faqala lahu, maka berkata kepadanya Fir'aun, si Fir'aun, ini sesungguhnya aku, la'adhunnuka, sungguh mengira kamu, ya Musa, wahai Musa, mashura, orang yang gila. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa mukjizat diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa ada 9. 9 ini perinciannya apa saja? 1, yadahu, tangannya bersinar. 2, asahu, tongkatnya menjadi ular. 3, at-tufan, bah, ya. Yang keempat, al-jarad, belalang. Yang kelima, al-qummal, kutu. Yang keenam, ad-dafadi, katak. Yang ketujuh, ad-dam, darah. Ini adalah yang tertulis dalam kitab tafsir, namanya Tafsir Awdah. Dia hanya menyebutkan 7. Padahal di sini Allah katakan 9. Nah, mari kita lihat ayatnya supaya lebih jelas. Surat Al-A'raf ayat 133. Fa arsalna 'alaihimut tufan, kami kirim kepada mereka bah, wal jarada, dan jarad, belalang, wal qummal, dan kutu, wad dafadi, dan kata, wad dam, dan darah, ayatin mufassalat, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang dijelaskan atau diperinci. Ini dalil untuk sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Masih ada lagi tanda kekuasaan Allah yang ditampakkan kepada mereka, yaitu Allah tenggelamkan mereka di dalam laut. Ada satu lagi Allah tampakkan mukjizat kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 60. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Kaumnya meminta untuk dikasih minum, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka mengalirlah 12 mata air kepada mereka. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti sudah genap 9 mukjizat Allah Subhanahu wa taala diberikan atau ditampakkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari 9 mukjizat ini, yang paling besar adalah 2. 1, tongkat dilempar menjadi ular. Yang kedua, tangan setelah dimasukkan ke dalam dadanya, ke dalam belahan bajunya ini, maka akan keluar menjadi putih. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Qasas ayat 32, usluk yadaka fi jaybik, masukkan tanganmu pada belahan dadamu, belahan kain di dadamu. Takhruj bayda min ghairi su', akan keluar menjadi putih bersinar tanpa ada keburukan atau tanpa ada penyakit. Itu disebutkan oleh Allah setelah al-qi'asaq, lemparkanlah tongkatmu. Kemudian Allah katakan fadzanika burhanani min rabbik, itu adalah 2 bukti dari Allah Subhanahu wa taala
yang Allah berikan sebagai mukjizat untuk engkau. Maka inilah dua mukjizat terbesar sehingga disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian kata-kata mashuran ini bisa diterjemahkan dengan dua terjemah. Boleh diartikan mashur itu gila, boleh diartikan mashur itu tertipu. Jadi Fir'aun menganggap Musa sudah gila. Membawa risalah ini dianggap gila. Membawa risalah menjadi nabi itu dianggap dia tertipu oleh bisikan yang datang kepadanya. Jadi wahyu Allah yang diberikan kepadanya dianggap suatu bisikan yang menipu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Musa menjawab, qala, beliau mengatakan, laqad alimta, sungguh-sungguh engkau telah tahu wahai Fir'aun, ma anzala, tidaklah menurunkan haula'i, ayat-ayat tersebut, mukjizat-mukjizat tersebut, illa rabbus samawati wal ardh, kecuali pemelihara langit-langit dan bumi, basaira, sebagai basirah atau bukti-bukti untuk melihat kebenaran. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la'adhunnuka, sungguh meyakini engkau, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, mathbura, orang yang binasa. Adhunnuka di sini yakin, tapi adhunnuka yang depan itu adalah mengira. Kenapa diartikan berbeda? Ada kaidah tafsir mengatakan dzon dari orang kafir itu adalah persangkaan. Dzon dari orang beriman itu adalah keyakinan. Nah, di sini yang mengatakan Fir'aun, maka inilah adzunuk, berarti saya mengira kamu, menyangka, persangkaan saja, bukan keyakinan. Tapi di sini yang mengatakan Nabi Musa, wa inilah adzunnuka, berarti saya meyakini kamu, wahai Fir'aun, kamu pasti akan binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, dan ternyata sesuai dengan keyakinan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Saya tampilkan satu ayat yang menunjukkan bahwasanya dzan, kata-kata dzan dari orang beriman itu artinya yakin. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yadhunnun, yakin, annahum, bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, akan berjumpa dengan pemelihara mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diartikan yakin. Kenapa? Ini dari orang-orang beriman. Nah, maka kaidahnya silahkan dicatat, dzon dari orang kafir itu persangkaan, dzon dari orang beriman itu adalah keyakinan. 103. Fa'arada, maka ingin, ayyastafizzahum, bahwasanya dia mengusir mereka Bani Israel minal ardi, dari bumi Mesir. Fa'aghraqnahu, lalu kami pun menenggelamkan dia Fir'aun, wa man ma'ahu, dan siapapun yang bersama Fir'aun, jami'a, semuanya. Jadi ketika mereka ingin mengusir Nabi Musa dari Mesir, Allah balik kondisi sehingga mereka pun yang terusir dari Mesir dengan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebabnya Allah menenggelamkan Fir'aun itu apa? Sebabnya ini, fa'arada ayyastafizzahum. Fir'aun ingin mengusir Nabi Musa dan orang-orang beriman dari Mesir. Ini yang bikin Allah menenggelamkan mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan mereka bikin kami marah, asafuna. Surat Az-Zukhruf ayat 55. Falamma, maka tatkala asafuna, mereka membikin kami marah, intaqamna minhum, kami pun hukum mereka, fa'aghraqnahum ajma'in, maka kami pun menenggelamkan mereka semuanya. Apa yang membuat Allah marah? Ini tadi, arada ayyastafizzahum, dia ingin mengusir Nabi Musa dan kaum muslimin. Maka ayat ini mengingatkan kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wali-wali Allah. Man adali waliyan, Allah mengatakan, barang siapa yang memusuhi wali saya, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh saya sudah umumkan dia untuk melakukan peperangan dengan saya. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, maka keinginan mereka untuk mengusir Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini sama dengan memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun marah
Kemudian Allah pun mengumumkan peperangan kepada mereka, akhirnya Allah tenggelamkan mereka. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Karena itu hati-hati dengan para wali Allah, jangan membuat mereka marah, Allah akan marah dengan sebab itu. Ayat terakhir pada pertemuan kali ini, wa qulna, dan kami Allah berkata min ba'dihi, setelahnya, yaitu setelah Fir'aun binasa, li Bani Israel, kepada Bani Israel, uskunul ard, tinggallah kalian di bumi ini. Fa idza jaa, maka apabila sudah datang wa'dul akhirah, janji akhirat, ji'na bikum, kami akan datangkan kalian semua, kalian itu lafifa, semuanya. Maksud ayat ini adalah setelah Fir'aun tenggelam, maka Allah persilahkan Bani Israel untuk tinggal di al-arda, bumi. Maksudnya bumi yang sudah ditinggalkan oleh Fir'aun. Berarti mencakup dua, satu Mesir, yang kedua Syam. Nah, maka setelah hilangnya Fir'aun ini, Bani Israel ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Syam. Bani Israel, sebagaimana sudah kita ceritakan dulu di awal, mereka asalnya tinggalnya di Syam, bukan di Mesir. Nah, perpindahan mereka ke Mesir itu gara-gara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjadi salah satu pejabat Mesir, maka dia suruh keluarganya untuk pindah ke Mesir. Nah, saat itulah kemudian Bani Israel menjadi penduduk Mesir sampai masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, tapi habis masa Nabi Musa ini, mereka ada yang pindah di Syam, ada yang masih berada di Mesir setelah ditenggelamkannya Fir'aun. Adapun yang dimaksud di sini wa'dul akhirah, yaitu adalah akhirat, kiamat. Allah katakan ji'na bikum lafifa, manusia akan dikumpulkan semuanya. Ini semua manusia, tidak hanya orang-orang kafir saja, tapi semua manusia, termasuk kita juga, akan dikumpulkan oleh Allah. Dan kata-kata lafifa itu artinya dari sisi bahasa Arab adalah al-jam'ul katsir, kumpulan orang banyak, al-mukhtalid min kulli naw, yang campur dari segala jenis. Jadi segala suku campur semuanya. Ada orang Arab, ada orang Indonesia, ada orang Amerika, semua campur, itu namanya lafif. Dan kata-kata lafif ini yang artinya semuanya, ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari padang mahsyar ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pada ayat yang lain. Pada surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai seluruh jin manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, kalau kalian mampu untuk menembus dari aqtaris samawat, penjuru-penjuru langit dan bumi, fangfudhu, silahkan tembus, la tanfuduna illa bisultan, kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuasaan. Ini maksudnya adalah besok di akhirat tidak bisa lari kemana-mana, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam kitab tafsir, mereka menafsirkan ayat ini mengatakan apa? Yunabbihullahu ta'ala, Allah menegaskan di sini al-insa wal jin, kepada jin dan manusia, ila annahum la mahraba lahum, bahwa mereka tidak bisa lari minallahi, dari Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itulah maksudnya in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan antariksa sama sekali. Ini bukan tantangan, silahkan kalau mau pindah ke Mars, silahkan pindah di Mars, boleh. Silahkan kalau mau pindah ke bulan, silahkan tinggal di bulan, boleh. Sama sekali nggak ada kaitannya. Ini bicara tentang kondisi di padang mahsyar atau di akhirat. Sebagaimana pada ayat ini, ya, ji'na bikum lafifa, ini kondisi di padang mahsyar di akhirat kelak. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Ada pembahasan, dipersilahkan.